Halo teman-teman, hai mas. Ini hari kedua kita di Jepang. Dan kita sekarang, astaga, ada laptop dibuang. Aduh, kalau di Jakarta itu pasti jadi rebutan ya. By the way, hari kedua di sini kita mau ke 7-Eleven, kita mau sarapan. Dan teman-teman, by the way, gue kesini nggak akan banyak vlog detail banget ya, karena kesini kita mau kerja. Ya kan, kita mau ke Tokyo Game Show. Oke. Wah, yang ampun, tempatnya bagus loh. Nggak jauh dari Airbnb kita ada Family Mart. Yay. Ayo kita masuk. Adem. Waduh, TBC. Mau makan di sini nih, pada deh. Yeay, semua makanannya. Wow, kayak menarik. 5 minutes later. Sarapannya ini 135 yen. Habis itu sama ini 178. Totalnya jadi 313 yen. Yeay. Selama gue kerja di Jepang, gue nginep di Airbnb yang satu ini. Menurut gue pribadi, Airbnb ini paling juara sih selama gue di Jepang. Bagus banget. Tunggu reviewnya ya. Hey guys, ketemu lagi sama Aldo dan tempat gue di mana hari ini? Jepang. Anyway, kita lagi di Jepang dan hari ini kita Giver mau jalan-jalan dulu. Besok baru acara spesialnya, which is Tokyo Game Show 2019. Nah, saat ini kita mau bikin vlog dan pengen bawa kalian ke satu tempat yang super duper Pokemon. Belum ada, kita nggak akan ngasih tahu di mana dulu, tapi nanti kalian bakal tahu sendiri dan ikutin perjalanan kita yuk. By the way, berikut adalah teman kerja gue yang travel bareng untuk kerja hari ini. Yeay! Jadi, sebenarnya tuh kita nggak boleh ngerekam di sini, tapi demi konten ya kan. Mungkin dikarenakan hampir semua orang Jepang tidak suka kalau wajahnya diekspos atau masuk ke kamera, sekedar untuk menjaga privasi. Beda nih sama orang-orang Indonesia yang mungkin bakal seneng kalau mukanya masuk TV atau bahkan YouTube. Pokemon Center Tokyo DX adalah surganya para pecinta Pokemon. Mulai dari generasi lama sampai generasi yang baru tuh ada di sini. Banyak banget deh. Sayangnya sih gue bukan penggila Pokemon, jadi sama sekali nggak beli apa-apa di sini. Salah satu produk unik yang tidak dijumpai di Pokemon Center lainnya adalah varian dari boneka Pikachu yang banyak banget. Mulai dari Pikachu yang pakai baju tradisional Jepang, Pikachu yang afro, baju ninja, bahkan boneka Pikachu yang bisa digunakan sebagai tempat cincin pernikahan juga ada. Gemes banget ya. Dan di sini juga ada Pokédex, yaitu database Pokemon mulai dari evolusi sampai biodata lengkapnya. Aduh, keren banget kan? Dan di sebelah Pokemon Center ini ada Pokemon Cafe. Kalau kalian mau makan di sini harus booking jauh-jauh hari ya. Gue kesana aja untuk ngantri itu udah gak dapet tempat, karena untuk sekitar 2-3 jam ke depan sudah di full book semua. Sayang banget ya. Nggak tahu sih enak apa enggak, ya mungkin ya next time kalau ke Jepang lagi. Jadi ada alasan untuk kembali ke Jepang. 1 hour later. Karena nggak dapat tempat untuk makan di Pokemon Cafe, kita pun makan di restoran yang random banget. Rasanya not bad sih. Tapi ya sekedar sharing pengalaman gue pribadi,
Kalau mau makan makanan Jepang yang rasanya dijamin enak, kayaknya lebih baik pesen nasi sama chicken karage atau chicken katsu aja deh. Itu menurut gue pribadi ya. Nah sekarang kita mau pindah dari Tokyo ke Kawasaki dengan menggunakan kereta. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Karena kita mau lihat-lihat bangunan Kawasaki yang katanya angker. Sampailah kita di Kawasaki Warehouse, atau kalau orang Jepang sebutnya Anata no Warehouse, yang berarti warehouse kepunyaan gue, gudang kepunyaan gue gitu. Yang berlokasi di Kawasaki. Memang sejujurnya gue agak ngeri sih ke tempat ini karena lihat bangunan dari luarnya seangker ini, kemudian jalan masuknya pun juga lumayan serem sih menurut gue pribadi. Jadi gue pikirnya tuh itu rumah hantu gitu. Untungnya bukan gitu ya. Jadi desain dari bangunan ini tuh terinspirasi dari Kowloon City yang ada di Hong Kong. Kalau Kowloon City yang ada di Hong Kong itu kental dengan dunia prostitusi, perjudian dan lain sebagainya. Nah kalau di Kawasaki ini malah gedung itu berisikan game-game arcade. Mulai dari game arcade yang jadul banget, yang lama-lama tuh yang lawas-lawas. Pokoknya yang jadul banget dah pokoknya ya. Sampai yang baru-baru tuh juga ada. Tapi yang gue kagum dari tempat ini adalah dekorasinya tuh bener-bener total banget. Pokoknya kalian bisa lihat deh. Bahkan kebanyakan mesin-mesin di sini aja kelihatannya tuh dari luarnya tuh karatan. Tapi sebenarnya mesin di dalamnya tuh tetap bisa dimainkan. Jadi kayak sekedar dekorasi doang biar kelihatan lebih total gitu. Dan sejujurnya di lantai yang kesekian kita tuh bisa merasakan aroma rokok yang cukup menyengat. Makanya gue juga sejujurnya kurang suka sih berlama-lama di lantai yang memperbolehkan para pengunjungnya untuk merokok. Jadi ya nggak enak aja gitu, jadi kayak sesak nafas gitu kan. Bahkan sejujurnya gue pun nggak tahu loh. Ini tuh boleh ngerekam apa enggak? Ya ampun. Gak cuman jalan masuknya yang nyeremin, jalan keluarnya pun tuh juga. Tapi jujurnya keren banget sih kayak. Tapi ya keren juga ya, jadi kayak kita tuh seakan-akan lagi berada di dalam game yang horor gitu loh. Boleh juga. Tapi sayangnya, sekedar informasi buat kalian, kalau Kawasaki Warehouse ini tuh sudah ditutup secara permanen. Artinya kalau kalian ke Jepang, ke Kawasaki Warehouse, ya kalian nggak bisa masukin gedung ini secara langsung. Jadi ya paling cuma bisa lihat vlog-vlog orang yang pernah masuk ke sini sih. Udah deh, ya pulang. Sini. Wow, nice. Tempat kamu gitu. Kawasaki Warehouse ini ditutup secara permanen pada tanggal 17 November 2019. Sayang banget ya, padahal tuh Kawasaki Warehouse ini tuh katanya adalah tempat bermain arcade terbaik di Jepang semenjak dibuka pada tahun 2005. Hai teman-teman, jadi gue hari ini mau sharing sama kalian nih kalau gue ke Jepang hari ini, Tokyo terutama, itu sebenarnya karena kerjaan kantor. Jadi gue nggak bisa sharing sama kalian full kayak penjelasan detail kayak biasa. Jadi kan gue kerja itu istilahnya di sini ya. Mohon dimaklumi. Jadi gue hanya akan memberikan kalian potongan-potongan sedikit-sedikit saja. Oke. By the way, ini makan malam gue. Ini makan kebab. Ini harganya 500 yen. Rasanya lumayan enak. Jadi kayak bervariasi lah, ya kan? Oke, itu ya teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa untuk nonton vlog-vlog gue kalau misalkan kalian mau nonton yang ada jelas, ada penjelasan lengkapnya. Dan vlog-vlog gue yang sebelum-sebelumnya, karena gue udah bikin playlistnya buat kalian. Oke, dan jangan lupa gue mau bikin juga review Airbnb ini, karena Airbnb ini bagus. Rekomendasi sih kalau kalian mau kesini rame-rame. Bagus, tadi ketemu hostnya juga orang ramah banget. Oke, thank you maaf. Oke, teman-teman, itu untuk hari ini. Thank you my friends for watching and
Have a nice day. Bye bye.